Jadi ada 4 perkara kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang bisa kemudian menyebabkan gelapnya hati. Yaitu yang pertama, batnun sab'anun, yaitu perut yang terlalu kencang atau terlalu kenyang. Nah, ini perut dengan terlalu kenyang kata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud itu bisa menyebabkan gelapnya hati. Di mana disebutkan di sini sehingga kemudian perlu membatasi dalam pola makan. Di mana apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang batasan daripada isi perut itu dibagi dalam sepertiga, di mana ada 3 bagian. Pertama ada makanan, ada minuman, dan ada udara. Sepertiga makanan, sepertiga air atau minuman, dan sepertiganya lagi adalah udara. Sehingga kemudian jangan sampai daripada bagian perut ini terpenuhi oleh makanan saja atau bercampur dengan air sementara udara berkurang. Maka pada saat itu sering kita atau pernah kita juga mengalami dengan kenyangnya perut membuat berat untuk melakukan apapun. Dan ternyata kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini yang kemudian bisa menyebabkan gelapnya hati. Kemudian yang kedua, wasahabatuz zalimina. Dan adapun yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang sering berbuat zalim. Nah, ketika kita bergaul atau berteman dengan orang-orang yang banyak berbuat zalim atau terbiasa berbuat zalim, maka ini juga diantara yang menyebabkan gelapnya hati. Maka penting untuk kita sama-sama menjaga daripada pola pergaulan, persahabatan ataupun juga pertemanan. Karena buat mereka orang-orang yang terbiasa melakukan kezaliman, ya, mereka akan menjadikan hal yang biasa untuk kemudian melakukan perkara yang batil. Yang namanya perilaku zalim atau perilaku dosa, kalau diibaratkan dalam satu titik hitam, kalau sering dilakukan itu perilaku zalim atau perilaku dosa, maka kemudian daripada setiap titik hitam, satu yang dianggap ringan, sedang, dan bahkan sampai seterusnya menjadi sebuah kebiasaan, bisa jadi perilaku perbuatan zalim yang dianggap hal yang biasa, seolah-olah tidak menjadikan sebuah kesalahannya. Maka penting untuk kita senantiasa mengingat akan kesalahan dan kekhilafan kita. Bisa jadi daripada perilaku zalim yang terkecil yang kita lakukan terhadap sesama kita, yang kemudian kita punya perasaan itu adalah hal yang biasa. Kita perlu jaga itu. Dan termasuk ketika berteman dengan orang yang terbiasa berbuat zalim, atau yang terbiasa berbuat maksiat, atau yang terbiasa berbuat dosa. Kemudian wa nisyaniz dzunubi al-madiyah. Dan yang ketiga, dengan melupakan daripada dosa-dosa yang telah dilakukan.
Perilaku dosa yang telah dilakukan mudah dilupakan. Nah, ini diantara perkara yang ketiga yang juga bisa membuat gelapnya hati. Maka penting untuk kita lebih perbanyak mengingat akan setiap dosa dan kesalahan kita. Sehingga kemudian daripada kewajiban setelah melakukan banyak dosa atau kita merasa banyak dosa adalah bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diantaranya perbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah untuk memohon ampunan itu bukan perkara yang dinanti-nanti. Harus segera. Artinya bisa jadi perilaku dosa yang kita lakukan ini dalam setiap saat memang Masya Allah. Maka penting juga perlu diimbangi dengan permohonan ampun dengan perbanyak istighfar. Ya, kemudian juga disyariatkan daripada amalan sunnah setiap ba'da salat kita perbanyak istighfar. Paling tidak taslisu 3 kali kita baca istighfar. Mohon ampunan kepada Allah dengan perasaan memang diri lebih banyak salah, khilaf. Sehingga dengan demikian istighfarnya punya makna dengan merasakan diri banyak khilafnya. Bukan hanya sekedar terlontar dalam lisan. Karena makna istighfar itu sendiri bagaimana kita berupaya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat mereka yang senantiasa melupakan daripada perilaku salah yang telah dilakukan, maka ini adalah perkara yang ketiga yang bisa menyebabkan hati menjadi gelap. Kemudian watulul amali. Dan yang keempat adalah panjangnya angan-angan. Yang dimaksud bukan perkara cita-cita. Kalau cita-cita itu punya orientasi, punya tujuan. Nah, kalau tulul amal, panjangnya angan-angan, terkadang daripada keinginan yang dirinya tidak punya tujuan atau juga tidak terukur. Sehingga sering memandang orang lain daripada lebih banyak memandang dirinya sendiri. Dan bahkan daripada perkara urusan dunia, dia melihat ke atas. Sehingga kemudian ketidakmampuan akan melahirkan keirian. Punya rasa iri karena sering memandang ke atas, melihat orang lain lebih daripada perkara dunia. Sehingga kemudian dia punya angan-angan, punya tulul amal. Bahkan yang terbiasa sering kita punya bahasa andai, gitu ya. Andaikan saya seperti dia, itu termasuk dalam kategori apa? Tulul amal. Ya. Tidak terukur yang namanya panjang angan-angan itu. Nah, itu 4 perkara yang kemudian bisa menyebabkan gelapnya hati sebagaimana apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Inna ashadda ma takhawwafu alaikum. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti dilanjutkan dengan kajian yang akan datang.